harus berkeras, tegas gitu. Demokrasi tegas. Jangan lihat kakinya kok. Ini begini, Pak. Kayak video tadi ngomong, bagus lah ya sebenarnya masalah hal-hal begini. Jadi apa namanya ya? Silakan Pak. Apa? Kalau menyatakan pelajaran demikian yang sekarang ini, untuk tadi udah pindah dia. ya kan? Ibarat bahasa itu kalau kita mau mempelajari sesuatu harus berdasarkan syahadat dulu, karena syahadat itu Pak nggak pernah bohong. Masa Nabi Muhammad berbohong? Dia sudah menyatakan dia melihat Allah Pak. Itulah yang dikatakan kejujuran dan kebenaran di situ. Kedua orang tua kita tidak ada niat untuk menjahilkan kita. Ya, seperti yang bilang tadi, ada yang terjahirnya, ada yang terlahir, ada yang terakhir. Itu benar juga beliau menyampaikan demikian. Nah, sekarang ada yang terjahir, terlahir, terakhir. Semua itu berasal dari mana? Kan orang cuma menyampaikan begitu, tapi jalannya dia tidak mau menjelaskan. Kalau bagi saya yang dikatakan terjahir, terlahir dan terakhir, ya si manusia itu sendiri. Awal adalah orang tua kita, akhir pun kita. Nah, adapun terjahir itu kita dilahirkan ke kedua orang tua kita, artinya ibu kita yang melahirkan. Itu namanya terlahir. Sesudah kita terlahir, akhirnya kita menyandang terakhir. Ibu bapak kita tiada, kitalah gantinya. Ini yang maksud saya. Disitulah nampak kejahiran Tuhan. Arti kejahiran Tuhan itu bukan si manusia itu menjadi Tuhan, tapi manusia itu kenyataannya Tuhan. Karena apa? Ada sifat Tuhan di situ. Mana sifat Tuhan? Yang sifat 7 itu yang dipakai oleh manusia. Tetapi manusia tidak mau mengakui, merasa dia yang punya sifat 7 itu. Maka tuh kalau si manusia mengaku itu dia punya, matinya kayak dicekek di leher. Coba dia tidak mengakui. Saya bilang tadi. Nah seperti teman kami tadi ngomong, jelas dia menjelaskan. Nah, kalau kita mengambil dari cerita, katakanlah sejujur-jujurnya, walaupun seayat. Lalu ada orang mengatakan seayat itu banyak. Nah, seperti Pak bilang tadi, la ilaha illallah itu bunyinya ayat, bukan ayatnya. Yang maksud kita di sini katakanlah sejujurnya, walaupun seayat, yaitu ya, entah itu asal muasal kejadian diri, asal muasal kejadian manusia. Contoh, waktu ibu bapak kita melakukan itu, ibu bapak kita kan tidak punya kuasa di situ, Pak. Tidak punya rencana. Yang punya rencana, yang punya kuasa Allah. Maka begitu air mani itu bersemayam di rahim ibu, itulah tanda kebenarannya Allah. Lahirlah kita ke dunia. Nampak yang dikatakan satu ayat itu ya si titik itu satu ayat. Titik itulah yang dikatakan satu ayat. Itulah yang menjadikan segala sesuatu. Dia bisa menjadi perempuan, bisa menjadi laki-laki, bahkan bisa menjadi hewan, bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Itu namanya si titik. Karena apa? Titik itulah
yang cikal bakal menjadikan segala sesuatu. Itu yang dikatakan sampaikanlah sejujurnya walaupun saya. Banyak orang tidak memahami sampai situ, Pak. Mana yang dikatakan satu ayat itu termasuk bahasa umumnya ya Nur Muhammad itu ya satu ayat. Dari Nur Muhammad itulah menjadi segala sesuatu. Pertanyaan kita, Nur Muhammad itu pernah bohong? Tidak. Tidak ada Nur Muhammad itu bohong. Tidak ada. Yang sering berbohong kan si manusia ini. Berkata ini, berkata itu. Tapi kalau orang sudah paham Pak di sini tidak ada kata bohong lagi, maka Allah Taala lewat Rasulullah menyatakan jujur pada diri sendiri, baru kita bisa jujur kepada orang lain. Jujur dulu lah pada diri kita sendiri. Indah mengaku jujur, tapi pada saat orang dalam keadaan sakaratul maut tidak mau menyampaikan, berarti dia tidak jujur pada diri sendiri dong. Bertentangan lagi dengan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan orang yang mau berpulang itu dia minta petunjuk jalan. Nah kita yang sudah paham ini kan harus sampaikan dong. Sampaikan. Kalau kita dia menyampaikan berarti kita merampas haknya Allah. Sedangkan Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah sekarang kita sebagai mengaku umat Muhammad tapi tidak mau menyampaikan, bagaimana itu? Berarti kan tidak jujur pada diri sendiri. Ini yang saya bilang tadi. Nah, apapun yang kita bicarakan larinya semua ke syahadat. Karena disitulah kesaksian. Syahadat itulah yang membenarkan segala sesuatu perbuatan si manusia itu. Kalau orang sudah paham syahadat, dia tidak mau bohong. Terutama tidak mau bohong kepada dirinya sendiri. Orang yang jujur itu bukan jujur kepada orang lain, Pak. Jujur pada diri sendiri dong. Coba kita ambil kisah orang orang sembahyang 5 waktu atau 5 waktu. Sudahkah dia bertemu dengan Tuhan? Sudahkah dia melihat Tuhan? Kalau dia tidak melihat, berarti dia bohong pada dirinya sendiri. Ya. Di dalam salat 5 waktu dia mengucap 2 kalimat syahadat, 2 kali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ya benar engkau ya Allah. Aku ini utusan. Karena Nabi Muhammad melihat. Benar kan dia menyampaikan ada saksi gitu nah. Syahadat itu saksi. Ada yang melihat. Bukan saksi cuma mendengar. Nah sekarang orang banyak saksi hanya mendengar. Saksi mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tapi tidak. Kalau orang sudah tahu jalannya ini Pak, maka dia duduk di makam Muhammad Rasulullah. Bukan dia menjadi Muhammad Rasulullah, dia tahu makamnya Muhammad Rasulullah. Karena apa? Ilmunya itu dia tahu. Bukan kita Madinah. Apa itu? Sudah tahu ilmunya Muhammad Rasulullah, langsung kita mengaku kita menjadi Nabi, tidak bisa. Karena kita ini umat Muhammad kok. Nah, adapun yang kita sudah paham tentang Muhammad Rasulullah, itulah ilmu, itulah makamnya. Supaya kita nanti di akhir kehidupan sama dengan beliau. Karena beliau memegang ilmu itu juga. Beliau menyampaikan lewat para sahabat sampai ke kita. Ini yang beliau maksud supaya kita paham masalah Muhammad Rasulullah. Tetapi orang syariat dia mengaku dia Muhammad Rasulullah. Kalau orang tauhid tidak pernah mengaku Muhammad Rasulullah, tidak pernah. Coba kita dengar azan itu. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, dia mengaku Muhammad Rasulullah. Orang tauhid pernah mengaku Muhammad Rasulullah? Tidak pernah. Adapun kalau dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, ilmunya ada sama kita. Nah, seperti saya ini yang bernama Karman. Saya tetap Karman, tapi ilmunya Nabi Muhammad ada sama kita.
Itu yang kita pelajari. Yang tiada matinya itu ilmunya, Pak. Nabi sudah wafat, tapi ilmunya tidak akan mati, tetap hidup. Bukti umat seluruh dunia memakai ilmunya Muhammad, Pak. Contoh sholat 5 waktu itu, nah, ilmunya Muhammad. Pernah mati kah sholat itu? Sholat 5 waktu pernah mati? Tidak pernah mati, Pak. Siang dan malam dikerjain orang, tidak berputusan. Ini yang maksud saya, yang dikatakan Muhammad Rasulullah, ilmunya itu. Itulah yang dikatakan pesuruh Allah. Nah, ilmunya Muhammad ada sama kita. Itu yang sebagai petunjuk di diri kita. Perbuat kebaikan seperti bilang tadi. Jangan barang orang kita akui kita punya. Salah sudah. Tidak sesuai dengan ajaran Muhammad Rasulullah. Ilmunya mengaku memimpin tadi haji, kiai, dan lain-lain. Tapi barang orang diakui sesuai nggak dengan ajaran Rasul? Enggak dong. Sekarang Pak Muhyiddin tadi, saya memang saya akui, beliau memang sama sepadan kita. Yang menyempurnakan Al-Quran itu bukan siapa-siapa, ya kan? Yang menyempurnakan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah Allah Taala menyatakan, ini nak ya Muhammad, aku sudah memberi kepada kamu, hendaklah engkau jujur kepadaku. Apabila engkau jujur kepadaku, maka engkau akan selamat. Sama juga kita sebagai umat Muslim, umatnya Muhammad, harus jujurlah pada diri kok. Sebab yang bisa menyelamatkan itu di akhir kehidupan ada diri kita sendiri. Diri kita sebenarnya yang menyelamatkan. Bukan para ulama, bukan ustaz, bukan. Ulama dan ustaz hanya menyampaikan aja ini ilmu. Tetapi tanya dulu ulama yang mana, apa dia paham tentang ilmu ini? Karena ilmu ini ilmu tersembunyi, dikatakan ilmu rahasia. Begitu orang umum mendengar, lalu dia buka Al-Quran, bertentangan. Yang pernah saya alami tadi, ada seseorang bertanya, awalul marifatullah tidak ada di ayat, tidak ada ayat Quran. Memang benar, saya aku memang awalul marifatullah tidak ada di Al-Quran, itu tulis. Tapi hadisnya Nabi, di situ Nabi suruh mengenal Allah. Tetapi dia bilang tidak ada satu ayat mengatakan bahwa kita harus mengenal Allah. Tidak ada. Saya balik lagi. Al-Quran yang mana yang kamu pelajari, yang kamu baca? Oh, Al-Quran. Masa kamu tidak tahu? Bilang. Kalau kita buka ayat pertama, Iqra bismi rabbil falaq. Di bismi itulah Nabi Muhammad mengenal Allah. Nah, ayat pertama loh itu. Apa Jibril bilang, ya Allah, ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti kenapa Nabi Muhammad mengenal Allah? Dikuatkan dengan hadisnya Nabi. Awaludin marifatullah, bermula agama mengenal Allah. Ya jelas dong, harus kita kenal Allah dulu. Beragama. Baru beragama. Jangan beragama dulu, Pak. Baru bertuhan. Baru bertuhan, kita balik. Kaki di atas, kepala di bawah. Isyaratnya begini, Pak. Karena segala sesuatu Allah yang terdahulu, barulah si manusia. Ya, mengenal dulu sang pemilik hidup, mengenal dulu sang pencipta hidup, barulah kita beragama. Kalau kalau langsung beragama tidak mengenal Allah, nah sekarang orang terbalik, Pak. Di rukun Islam pertama syahadat, di syahadat situlah kita diantarkan mengenal Allah. Orang sekarang dibalik, yang diperkuat sholat. Sholat lima waktu. Hanya mengucap, membaca,
Saya bilang sama teman tadi, awalul ma'rifatullah, bermula agama Allah. Pengenalan itu banyak. Ada orang yang mengenal di huruf, ada orang mengenal di nahu, ada orang mengenal di nama. Semua yang ada di muka bumi orang itu bermarifat atau mengenal. Tetapi mengenal secara hakikat, secara hakiki, secara marifatullah, hanya sedikit yang bisa tahu. Sedikit aja Pak. Ya orang betul-betul marifatullah. Sekarang buat apa kita beragama kalau kita tidak mau? Karena yang punya agama Allah. Lalu lah Karman punya agama Islam. Dari mana Karman punya agama? Ayo. Adapun Karman lahir ke dunia bukan kehendak Karman, kehendak Allah. Sebaliknya juga begitu, kedua orang tua Karman lahir bukan kehendak kedua orang tua Karman, kehendaknya Allah. Semua pun terjahit ke dunia kehendaknya Allah. Di sinilah harus kita paham sebentar nih. Yang mana satu ayat yang duduk ini? Inilah kebenarannya Allah. Kebenarannya Allah pada manusia Pak. Bukti. Tumbuh-tumbuhan dengan hewan hanya satu gambaran. Hanya satu tamsil. Tumbuhan-tumbuhan dengan hewan itu hanya satu tamsil. Satu tamsil itu Pak gambaran. Tumbuh-tumbuhan hidup, hewan juga hidup. Tapi dia tidak berakal, tidak beragama, tidak bertuhan. Kalau manusia hidup sama juga seperti hewan dan tumbuhan. Cuma kita disempurnakan dengan berakal, beragama, bertuhan. Itulah yang dikatakan manusia yang sempurna. Yang dikatakan insan kamil. Untuk orang yang sudah paham ke situ Pak. Kalau orang tidak paham, disebut juga manusia, tapi bisa-bisa kesempurnaannya di mana? Karena sebenarnya berulang kali saya bilang, kita hidup, manusia itu hidup diberi akal, diberi beragama, bertuhan. Serta kita bersaksi. Itu yang membenarkan. Aku boleh sama Amin tadi, Min, sama Pak Aris. Saya mau tanya, dari Adam sampai Isa, adakah disebut utusan Allah? Ada. Bapak pernah dengar? Pernah. Ya kan? Muhammad. Ayo, Adam hanya disebut rasul, pesuruh. Tapi bukan utusan, beda loh Pak ya. Pesuruh dan utusan beda loh. Kalau utusan itu khusus, orang terpilih. Kalau pesuruh itu bisa aja, pesuruh diperintahkan. Kita ambil umum, pesuruh itu banyak. Pembantu rumah tangga. Iya kan? Pembantu sopir mobil, atau segala macam. Tetapi kalau utusan, orang yang dipilih khusus, orang yang betul-betul terpilih. Nah, Nabi Muhammad lah sebagai utusan Allah, kan dia menyandang Muhammad Rasulullah, pesuruh utusan Allah. Saya bilang, dia mesti siapa? Amin sama Aris. Dia. Kalau Isa bergerak Ruhullah. Nabi Ibrahim Habibullah. Kalau Musa Kalamullah. Kalau Nuh Halilullah. Kalau Adam Adamullah atau batang tubuh. Tetapi tidak pernah dikatakan utusan Allah. Jadi Muhammad itu Pak wakilnya Tuhan di muka bumi. Saya berulang kali kan Allah Ta'ala bilang, ya Muhammad, aku ingin dikenal
aku mengadakan engkau. Aku mengadakan engkau ya Muhammad. Aku menyatakan kebenaranku dan kenyataanku ada sama kamu Muhammad. Jadi kalau kita mau pingin mengenal Allah Pak, lewat Muhammad. Kenalah Allah itu. Kenalah Tuhan itu. Karena nanti Muhammad itu yang mengantarkan kita ke Tuhan. Kan ada jalannya. Ihdina siratal mustaqim. Siapa ihdina siratal mustaqim? Al-Alamin. Ya si Muhammad itu sudah orangnya. Coba kita kenal Muhammad. Sampai kita ke Tuhan. Akan ada jembatannya. Tidak serta-merta langsung ke Tuhan. Oh, dilewati Muhammad. Tuhan tidak mau tanggung jawab. Mau tanya kenal. Muhammad tanya. Allah bilang kamu langsung ke saya. Hah? Seluruh urusan kerjaan dunia apapun bentuknya sudah kuserahkan kepada Muhammad. Karena apa? Yang dikatakan sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad karena Allah itu punya sifat pengasih, penyayang, penyabar dan maha adil. Itulah sifatnya Allah. Maka dia serahkan seluruhnya kepada Muhammad. Kalau ingin melihat Allah, lihat Muhammad. Nyata sudah itu. Mau ingin lihat Tuhan, lihat Muhammad. Nyata. Nah, Ini Muhammad yang mana dulu? ini yang maksud kita Pak. Muhammad kenal dulu. Maka Nabi mengatakan ada hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Bukan si karma mengenal diri menjadi Tuhan. Kenali diri itu siapa pemiliknya. Itu maksud saya. Si karma sudah tahu. Oh, ternyata karma tidak punya diri. Yang punya itu Tuhan. Kenal sudah sama Tuhan. Tawadu seperti Muin bin Tawadu. Tawadu itu Pak pasrah. Taat. Tidak satu helai bulu kudu mengakui dia karma yang punya. Itu namanya orang tawadu. Kalau orang sudah sampai tawadu, duduknya di mana? Al-Amin. Orang yang sangat dipercayai. Orang yang sangat dipercayai. Al-Amin. Ini enggak. Bukan kita mau nyinggung siapa-siapa. Mengaku dia punya ini dan itu. Apa akhirnya? Salah. Jangan dulu menuju surga. Muhammad tanya nanti kenal menuju surga bagaimana? Karena yang pegang kunci surga itu Muhammad. Kan betul Muhammad itu. Mas sudah ada jelas. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad jahir, Muhammad apa? Batin. Kenali sudah. Yang empat ini. Barulah kita bisa menuju jalannya surga. Ya. Kamu bilang kita ini Pak tidak punya apa-apa, yang punya kedua orang tua kami. Inilah harta orang tua, batang tubuh inilah hartanya orang tua. Ini jangan dimakan-makani, jangan ditinggal. Pernah berkata Pak, ibu tuh seorang ibu kan, berkata, aku lebih baik membela anakku daripada harta. Pasti Pak, pasti sering terucap itu. Tidak ada membela harta kah? Harta apa? Rumah kah? Warisan apa kah? Kan gitu Pak. Kenapa saya bilang bahwa batang tubuh ini milik kedua orang tua? Karena dari beliau lah kita lahir. Beliau juga mengakui kan? Dari beliau lah kita lahir. Yang dibela tuh anak, pasti anak. Ayo. Orang tua. Ini enggak peributan. Masalah rumah, rumah yang kalau diributin rumah Allah saya setuju. Kalau diributin rumah buatan manusia ngapain ribut? Pusing kepala Pak. Dia punya, ada yang lebih punya. Pusing kepala, datang tsunami hancur. Ya, cari yang punya rumah. Sempurnalah kita. Maka itu saya bilang tadi,
harta orang tua adalah batang tubuh kita, bukan rumah yang dibangun oleh manusia, bukan. Ya, salah pengertian. Ini enggak. Kadang-kadang aku bilang banyak-banyak beramal. Nah, salah sudah orang menyatakan begini. Apa? Ada bahasanya gini. Anak terlahir itu amanah dari Allah. Ya kan? Itu nah, si bayi itu nah, si manusia itu lahir atau anak kecil itu lahir itu amanahnya Allah. Ibarat bahasa anak kita seperti saya punya anak punya cucu itu amanahnya Allah, harus kita jaga Pak, betul-betul. Warisan. Ya, itu sudah amanahnya Allah. Salah didik kita menanggung kita di akhir kehidupan, nanggung. Oh ini Pak, mengkaji deh ya, nanti disuruh ngaji, mengkaji Pak, mengkaji ilmunya Muhammad dan Tuhan ini. Enggak. Orang salah pengertian Pak. Amanahnya Allah yang mana? Yang masih manusia itu amanahnya Allah. Tapi manusia tidak tahu. Itu yang harus kita jaga. Ini yang maksud kita di sini kan batang tubuh ini nah, si jasad ini nah. Kalau orang umum bilang si jasad. Kalau orang-orang bertauhid mengatakan tubuh. Batang tubuh ini harus dijaga. Inilah amanahnya Allah. Sebab apa? Kedua orang tua saya tidak pernah rencana membuat ini. Semua rencananya Allah. Beda dengan gelas. Ini buatan, ini manusia bisa bikin. Sudah direncanakan manusia. Tapi jangan lupa, tanpa Tuhan manusia tidak bisa juga bikin gelas. Tetapi yang sebenarnya yang dikatakan amanah Allah ya si manusia itu sendiri. Maka disuruh cari jalan, ihdinas siratal mustaqim. Carilah jalan kebenaran. Jalan kebenaran ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah tahu Pak enak, semua. Nah, Islam itu artinya selamat. Lalu sering saya dengar di TV dibacakan Islam itu indah. Indah yang bagaimana kalau ribut? Arti Islam itu selamat, bukan indah. Islam itu selamat. Berasal kata aslam, arti selamat sejahtera. Bagaimana kita harus tahu arti Islam selamat? Carilah yang sebelum tadi. Sampaikanlah sejujurnya walaupun saya. Kenali sudah itu Pak. Selamat sudah kita. Apa sejujurnya walaupun sejujur? Ya syahadat itu sudah. Yang kita sampaikan itulah yang sebenarnya, itulah ayat yang sebenarnya. Itu karena kalau tanpa ada kesaksian antara Allah dan Muhammad tidak ada alam ini Pak, tidak ada manusia. Betul sekarang kan Pak, baik karena membuat janji-janji kan, janji-janji semangat kepada umatnya kan itu. Dicontoh bukan kita mau lari ke politik. Sudah jadi lari sudah. Padahal Pak orang yang mengingkar janji, menurut saya ya, orang yang mengingkar janji sama juga dia mengkhianati dirinya sendiri. Itu di surat Al-Baqarah dinyatakan demikian. Apabila engkau berbohong pada dirimu sendiri, sama juga engkau membohongi dirimu sendiri dan Allah. Jangankan diri sendiri, Allah aja ditipu. Beraninya manusia menipu Allah itu lah. Sudah jadi lupa sudah. Kalau sudah jadi lupa, maka saya bilang, saya bahasnya begini, pilkada sama pilkab apa bedanya? Kalau pilkada, kalau dia jadi lupa. Kalau pilkab, kalau dia lupa jadi. Loh itu, coba orang-orang begitu diambil kan? Kalau dia lupa pasti jadi Pak pilkab itu. Kalau dia lupa pakai jadi, ya kan? Nah, tapi kalau pilkada, kalau dia jadi lupa dengan janjinya. Ada teman begini, saya bingung Pak Kaman bilang. Di situ ada kata-kata membela rakyat sejahtera. Kok bisa? Ini dia bela rakyat yang mana?
Saya bilang jangan lupa Pak, calon anggota dewan itu dia juga rakyat, tapi dia bela dirinya sendiri, membela orang lain. sejahtera dirinya sendiri. Cerita mati dia mau sejahterakan rakyat. Nah ada cerita aku bilang itu. Bukti Gunung Malang itu kan antri sholat, buru-buru. Kita bukan cerita politik, memang kenyataan itu. Nyatanya. Ini mau sebenarnya saya sampaikan ayat sejujurnya walaupun pahit. Katakanlah sejujurnya. Ngantri menyakiti rakyat kecil itu kan. Itu ayat. Mau ngaruh dengan sembako lagi kan gitu. Kita berak-berakan aja kita ngomong Pak. Kita di sini kita tidak berpolitik. Tapi untuk membukakan orang-orang politik. Coba orang-orang berpolitik di gedung DPR kan, MPR dimanapun dia pakai CCTV kan, itu buatan manusia. Bisa aja CCTV dibohongi. Coba dia pakai CCTV Tuhan, bisa nggak dia berbohong? Hah? Coba anggota dewan kalau dia pakai CCTV, Tuhan itu nggak dijadikan CCTV-nya supaya dia tidak berbuat salah. Kalau CCTV yang dibuat oleh manusia bisa dibohongi Pak. Manusia yang menciptakan kok bisa di setelnya. Tapi kalau Tuhan sebagai CCTV, ya, nggak berani dia berbuat bohong Pak. Nggak berani. Coba manusia itu. Makanya pernah saya alami di lapangan. Pak, nggak usah pakai karcis. Tidak ada CCTV di sini. Apa Pak saya bilang? Anggota dewan Samarinda. Nggak usah pakai karcis Pak. Nggak punya CCTV. Tidak ada CCTV kan? Ya betul Pak. Kalau di sini tidak punya CCTV. Tapi saya punya CCTV. Dia tanya lagi. Apa Pak? Tuhan gue bilang. Diam Pak. Nggak bisa ngomong dia. Anggota dewan dari Samarinda. CCTV saya Pak. Allah Ta'ala. Nggak bisa ngomong. Merah mukanya. Malu. Kalau CCTV yang disorot pakai listrik, itu buatan manusia. Bagi saya Pak, CCTV saya Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadikan CCTV. Artinya kekuasaan Tuhan itu sebagai pengawas saya. Karena Tuhan itu tidak pernah bohong. Dulu saya bilang. Sekolah asik Pak. Diam juga. Nah ini aku bilang bahasa ini. Nah, supaya orang itu jujur pada diri sendiri dulu Pak. Maka saya berulang kali saya bilang kita ini harus jujur pada diri sendiri. Kalau sudah jujur pada diri sendiri, selamat sudah Pak kita di akhirat. Nah seperti yang saya bilang tadi Pak, kita jangan khawatir. Gak usah khawatir Pak kita ini. Kedua orang tua kami yang telah tiada seperti saya, adik-adik saya, adik-adik saya telah tiada. Saya tidak akan berbicara karena saya punya mengetahui tentang ilmu ini. Allah Ta'ala bilang, apabila seseorang sudah mengenal diri, dia berdialog, dia mengucap, itu akan dijabah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dia sudah mengenal diri. Sebab kami bilang, yang sehatnya aja diterima, sakitnya nggak mau. Jadi kita sebagai manusia jujur Pak, mau sakit kah, senang kah, harus kita terima, jujur. Semua ini milik Allah. Sakit maupun sehat, maupun senang maupun duka. Itu milik Allah. Manusia tidak punya keburukan, manusia tidak punya kebaikan, manusia tidak punya kejujuran, manusia tidak berilmu. Yang punya kan semua apa? Didasarkan kuat oleh ayat kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita pakai ayat itu, manusia sadar semua Pak, nggak ada yang sombong. Bukan ini layak meninggal aja. Sebenarnya innalillahi itu bukan khusus orang meninggal juga, untuk mengembalikan. Sebenarnya kita innalillahi gitu. Supaya tidak sombong sebagai manusia. Jadilah menjadi huruf nun. Saya bilang Nun. Mau kita bahas sama teman. Saya bilang sama teman saya, begini aja saya bilang, Pak, kita nafsu sudah menjalani sendiri. Ada masing-masing. Nah, belajarlah. Maka si siapa? Bukan tadi si Muin. Kaki dia bilang, pandang suhud. Kalau kita sudah pandang suhud Pak, semua itu kita
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat baik buruk Itu karena ada itu dia. sudah karena Allah. Karena ada sih. Kita tidak punya apa-apa kalau kita sudah pandang seperti itu. Kita mengembalikan haknya Allah. Kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Tadi kita kan Pak masalah nyawa kada tahu diri. Sebenarnya itu ada bahasa apa nih Pak? Bahasa Banjar nyawa itu bukan bahasa Banjar. Memang saya setuju. Ikam, unda, pian itu bahasa Banjar Pak. Ikam itu Ikam itu bahasa Banjar. Ikam itu unda itu bahasa Banjar yang asli. Kalau nyawa bukan. Itu bahasa Al-Quran. Tapi kenapa sebenarnya bahasa Banjar? Itu kan keterbiasaan. Ya. Karena gini Pak, agar orang manusia memahami. Langsung aja. Nah, sekarang di situ gini Pak. Kalau aku mau lihat itu kata-kataan si matik sih sebenarnya. Kata-kata matiknya. Mantiknya. Iya, matiknya orang Banjar. Kalau orang Jawa kan ora weruh. Contoh Nah, begini itu Pak. makanya kan kata nyawa itu kan orang-orang bahari. Mungkin kalau orang-orang bahari itu waktu dia mengadakan kayak gini, seperti gini kan. Mungkinnya mana nyawa itu nah. Dia sudah paham ya kan? Nyawa itu nah. Ayo keluar. Karena begini, yang dikatakan nyawa itu Pak, pada hakikatnya kita melihat ataupun tidak melihat karena ada nyawa. Kita berkata ataupun tidak berkata karena ada nyawa. Kita mendengar ataupun tidak mendengar karena ada nyawa. Mau bukti orang bisu, tuli, buta. Hidup. Dia punya nyawa. Arti nyawa itu sehidup. Itu yang jelas, hidup. Maka aku bilang sama Pak Amin, saya punya dasar dalil yang sangat kuat. Saya bilang berulang kali, la ilaha illallah. Apa Nabi mengatakan? Bahwa sesungguhnya aku tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya Engkau ya Allah. Dalilnya apa? Nabi sudah mengatakan dalilnya. Saya bilang tadi, Nabi mengatakan, aku tidak punya hidup. Aku hanya dihidupkan sama Allah. Bukti apa? Nabi Muhammad meninggal, wafat. Beliau sudah tiada kan? Nah, berarti hidup yang ada pada Nabi Muhammad itu yang harus kita kenal supaya kita selamat di akhir kehidupan. Tetapi orang sekarang Pak anggap remeh tentang soal hidup itu. Tapi panjang dan umurnya masih panjang. Jadi yang dimaksud hidup itu berarti apa? Ilmunya Pak ya? Iya. Berarti ilmunya di situ ya. Hidup ilmunya. Nah antara hidup, akal hidup dan ilmu satu kesatuan, tidak akan terpisah, satu kesatuan. Atau satu paket, tidak akan terpisah itu. Antara hidup, nyawa, ilmu, satu kesatuan. Tidak akan terpisah itu. Itu kesimpulan tadi. Berarti dia hidup karena ada nyawa. Ya, Ada nyawa berarti ilmu. ya. Gak paket satu paket berarti ya. Itu paket nggak bisa terpisah Pak. Bersatu menjadi kesatuan. Apa tuh kalau sudah hidup senyawa ini yang mengadakan hidup. Nah hidup ini lewat mengadakan akal. Akal itu arti ilmu. Ilmu. Duduknya di mana? Sahadat. Apa sahadat itu membenarkan segala sesuatu Pak bagi orang yang sudah paham. Jadi mau kita bicara begini, kita duduk sama teman-teman, yang membenarkan itu yang menyempurnakan syahadat itu Pak. Kenapa umat Islam mengucap 2 kalimat syahadat? Dari hidup sampai mati. La ilaha illallah, syahadat Rasul. Muhammad Rasulullah, syahadat tauhid.
kata kalau dia paham maka tunggallah yang berlaku. Sampai Amir bilang tadi al-falak. Nah dia arti al-falak dengan ilmu. Kalau bahasa Arab al-falak pengukuran kan. Tetapi al-falak dalam Al-Quran bukan pengukuran. Kan qul a'udzu birabbil falaq. Arti falak itu kebenaran, menuju arah kemenangan. Birabbil falaq. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Itu yang benar. Kalau orang yang tidak mengerti, apa yang terjadi? Dia yang mengaku, dia yang benar. Itu sudah merampas hak Allah. Itu kemudian sama pencinta Pamin. Saya ceritakan tadi, Abang juga sampai kaget. Yang dikatakan berhala itu adalah batang tubuh dijadikan patung. Bahasa Arab berhala itu patung. Musyrik menduakan Tuhan. Syirik merampas hak Allah. Fana tiada lagi memiliki. Bakabilah yang ada. Seperti terganti dari sifat hewani menjadi sifat manusiawi. Jadi manusia itu ada mengandung sifat hewani dan mengandung sifat manusia. Namanya manusia. Jadi bagaimana kita supaya sempurna? Hilangkanlah sifat hewani itu. Iri, dengki, tamak, rakut, lupa dan semacam itu dihilangkan pada manusia. Bisa kok manusia hilangkan Pak? Asal dengan belajar ilmu ini. Ini contoh kalau saya mau cerita, bukan mau cerita di sini enggak. Ayam saya 2 ekor hilang, saya santai aja. Pak saya pikir Allah juga ngambil. dia punya kaki Pak. Ayam itu, andai kata ayam tidak punya kaki, tidak mungkin dia hilang. Logika saya bermain. Pertama ayam itu punya kaki, kedua ini sudah jalannya Allah. Saya diam aja. Allah juga yang ngambil kan itu punya dia. Saya bilang begini, ya Allah, sekala itu ayam itu menjadikan rezekiku, dia akan kembali. Jika tidak, benar Pak. itu banyak apa? Kayak jadi bawa kalau saya mau ambil jadi apa kandang bisa kan? Sampai hancur pun saya tidak mau ngambil karena saya pikir ada orang punya hak. Tetapi ada niat Pak, satu saat kalau saya ketemu sama yang punya kandang, saya akan ngomong, Bu, saya minta ya daripada hancur gitu kan. Ini yang saya bilang tadi kok kita disuruh belajar duduk diri sendiri. Seperti tadi malam Pak ya, pulang-pulang kita dari pasar baru itu kan tidak ada pelang, bukan caleg. Pas saya mau ke pasar tadi pagi subuh, itu ada pelang caleg di sini tanpa permisi, tanpa ibarat pamit sama punya rumah. Ayo, itu mau menyalonkan caleg. Ayo, tidak permisi di halaman orang dipasang-pasang caleg. Ayo, itu kan sifatnya manusia sebenarnya, sifat manusia umat Muhammad. Itu kayak yang diajarkan Muhammad kan begitu. Makanya apa yang saya gunakan kan ya. Makanya itu kalau manusia itu mau jadi maunya apa kan gitu. Jadi saya bilang begini, cerita bohong sangat bohong besar. Seseorang telah mengatakan dia berakhlak mulia. Salah satu manusia yang paling berakhlak mulia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau orang yang pertama mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu mendapatkan wahyu. Harapan kita sebagai umat yang belajar sampai memahami tentang ilmu ini. Orang yang dikatakan berakhlak mulia, orang yang sudah mengenal Allah, betul-betul dia berakhlak mulia. Karena orang sudah mengenal Allah, sifat Allah yang berlaku. Itu saya bilang tadi, lihat barang orang tidak mau lupa, tidak mau. Itu bilang kecil besar kita dapat, kita bersyukur. Itu namanya bersifat akhlak atau bersifat Allah. Apa sedikit tenang. Mungkin kalau orang dengar, itu kan cuma cerita kita. Tapi bukti yang saya sudah praktekkan itu sehari-hari. Tidak ada saya gelisah. Karena saya meyakini segala sesuatu Allah yang mengatur. Masalah miskin, kaya, jelek, buruk,
Itu sudah ada yang ngatur. Ngapain karena mau sini di samping kanan saya kaya, memang sudah rezekinya Allah kepada dia. Ngapain saya mau iri? Saya tidak iri, tapi yang saya bangga di sini merasa sebagai umat Nabi Muhammad, saya sudah mengetahui tentang ilmunya Muhammad. Itu yang saya sangat bangga. Arti bangga itu bahagia. Memahami kayaknya ilmunya Tuhan gitu. Tetapi kayak harta tentang ilmu ini 1 miliar mungkin cuma 100 juta orang aja yang tahu tentang ilmu ini. Makanya ada dikatakan kan ya, kalau pengikut Muhammad tuh banyak sekali di muka bumi ini. Tapi yang dikatakan umat Muhammad hanya sedikit. Makanya sini katakan 73 golongan, hanya 1 golongan yang selamat. Yang berilmu Muhammad. Muhammad tadi kan selamat. Kalau enggak berilmu Muhammad, mau selamat di mana? Kalau selamat rahajo iya. Kalau hanya selamat di dunia itu apa Pak? Nah, bisa kita selamat dunia akhirat nah. Adapun kita lahir ke dunia ini Pak, disuruh mencari Tuhan. Kita ini sebagai khalifah di muka bumi. Ibaratnya wayang nih. Rencana Tuhan menjahirkan manusia supaya ingin mencari Tuhan. Di dunia ini sebagai sekolah. Waktu kita menuju, itu saya bilang tadi, teman saya, dari setitik sampai tidak ada. Si titik ini lama-lama habis, tidak ada. Kalau sudah tidak ada, siapa yang ada? Hanya berlaku hanya Allah. Itu maksudnya orang yang tawadhu bersifatkan Allah. Bukan menjadi Allah, bersifatkan Allah. Kan sifatnya Allah begitu mulia. Kalau kita sudah paham sampai ke sini kan, alhamdulillah Pak sambil tadi. Saya kalau sesuatu pasti ngomong sama tetangga. Tolong sampaikan Bu ya, saya ambil ini kalau ketemu sama orangnya. Nah kemarin saya ada Lombok, saya ada orang di atas, Bu saya ambil Lombok Bu ya, sebagai saksi. Suatu waktu orang itu bisa bisa menyampaikan, karena yang punya rumah tidak ada. Alhamdulillah Pak, tadi pagi ketemu. Saya bilang Bu, itu kan ada Lombok itu di belakang rumah Ibu. Saya ambil 2 biji. Oh, enggak apa-apa, ambil aja Pak. Oh, saya sudah tidak tinggal di situ. Ambil aja Pak, saya sudah tidak tinggal di situ lagi. Ayo. Nah, kita kan kalau kita sampaikan begitu Pak, plong hati itu. Bebas. Enggak terganjal di sini. Enggak terganjal. Itu saya bilang lagi. Kalau dari setitik sampai habis baru ada selai. Jadi manusia itu Pak, kalau ada selai bulu kudu masih melengket pada dirinya, itu namanya manusia merampas haknya Allah. Maling dia di hadapan Allah, maling Pak. Maling. Pada hakikatnya semua manusia ini miskin, tidak punya apa-apa. Kok sombong itu nah, bingung saya. Sombong. Ayo sombong, kaya dunia. Lalu lah manusia yang tidak punya tahu rasa malu kepada Allah, orang yang sombong. Contoh, diumumkan uangnya sekian miliar, sekian triliun, tidak malu kah sama Allah? Tidak malu kah dia? Siapa itu? Hah? Sedangkan Allah luar biasa kekayaannya, tidak pernah dia menampakkan kehebatannya. Kok ini, mohon maaf, kayak sekarang orang mencalonkan presiden dan segala macam, memperlihatkan kekayaan, tidak malu kah sama Tuhan? Hah? Tidak malu. Saya aja dengar malu Pak. Kita emang malu loh. Malu sama Tuhan. Nah, itu yang saya bilang tadi, manusia yang tidak tahu diri. Bahasa Banjar dasar nyawa tak tahu diri. Tidak tahu malu sama Tuhan. Ayo, siapa yang paling terkaya di Indonesia? Manusia paling terkaya di Indonesia siapa? Tetap dia berdoa kepada Tuhan minta rezeki.
Bohong kok dia minta rezeki Pak. Bohong, ya Allah ya Rabbi, beri aku keselamatan, mudahkanlah urusanku, bisnisku. Nah, berarti dia miskin dong. Tetapi kenapa dia mau mengakui dia miskin? Sombong ini noh, Arman uangnya triliunan. Allah Akbar, dari mana? Itu cuma titipan dari Allah kok. Dipinjami uang itu, jangan diakui. Mau bukti Pak? Ini bukti ya, saya ngomong bukti. Coba kali orang sombong, kalau dia mau meninggal, nah selang masuk di hidung, dicucuk, pakai detak jantung. Kenapa? Merampas haknya Allah. Coba dia merampas hak Allah, nggak mungkin Allah begitu. Susah. Nggak mungkin Allah menyusahkan. Belum mati aja Allah sudah ajak begitu kok, apalagi sudah mati. Pertama, kedua, kalau melihat betul-betul orang itu dia berpasrah diri bahwa dia tidak mengaku dia milik dia. Coba kalau orang itu baru pulang, tenang Pak, tenang. Maka saya bilang tadi, saya bilang sama teman saya Anjar, orang yang berpulang ke rahmatullah dia gelisah, itu namanya jiwa. Ini gelisah. Arti jiwa itu iman. Arti jiwa itu iman. Kalau imannya bisa naik turun, betul kan? Dia percaya tidak, itu namanya naik turun. Iman itu ragu. Makanya dalam di akhir kehidupan dia akan sengsara. Saya bilang tadi. Kita kembali lagi Pak, saya bilang tadi, kalau coba kita kembali lagi segala sesuatu milik Allah. Adapun yang kita bicara ini terarah dan kita tidak menyinggung siapa-siapa. Yang pertama yang saya singgung diri saya sendiri, diri kita ini Pak. Oh, jangan kita akui. Kalau saya mengaku ini Karman punya ilmu, Karman punya hidup, berarti saya Rampas. Memperbahayakan diri saya sendiri. Dan itu saya tidak mau. Berulang-ulang kali saya bilang, ya Allah, takal aku tidur atas rahmatmu. Aku bangun dari tidur atas rahmat dan ridhomu. Itu saya bilang tadi. Begitu saya mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang mengantarkan saya bisa berjalan karena hidupmu. Itu saya semua saya kembalikan. Tidak pernah saya mengaku ini Karman. Tidak pernah saya mengaku. Karena ada ayatnya, hidupku, matiku, ibadahku. Inna sholati wa nusuki Ya kan? wa mahyaya wa mamati. Inna sholati. Ini ada yang nanya Pak, Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. tentang pernikahan. Itu hukumnya apa Pak? Secara penghulu dan orang mana bertanya? Tiba-tiba pernikahan. agama. Tolong dijelaskan. Ya. Orang mana? Ya orang sinilah orang. Jadi Pak, jelaskan Pak. Pernikahan secara agama dan depan penghulu. Nah, jadi kita pilih dulu. Pernikahan itu ada dua, ada secara zahir, ada secara batin. Secara zahir yang mengesahkan antara penghulu para saksi-saksi. Itu sah di hadapan manusia. Di hadapan pemerintah sah. Tapi kita balik bertanya lagi. Yang menjadi saksi, yang mensahkan itu, yang menikahkan itu, yang benar adalah kedua orang tua kita, baru sah di hadapan manusia. Jadi kalau umpamanya, mohon maaf, ada orang kawin lari, pamannya yang menikah tidak sah Pak. Tidak sah. Kalau selagi orang tuanya masih hidup, baik dia perempuan laki-laki, bapaknya sudah tiada, ibunya yang sah, yang menikahkan, bukan pamannya. Orang tua Pak. Karena kecuali kedua orang tuanya sudah tidak ada saudaranya yang tua, itu yang sah. Ini bingung, kadang-kadang saya bingung. Umpamanya saya mau nikah,
kedua orang tua saya tidak ada. Baru kakak saya yang tertua ada perempuan. Oh tidak sah Pak. Dan tidak sah dari mana? Hah? Itu kan orang-orang yang udah ngerti arti pernikahan. Logika saya berbicara. Saya mau nikah. Kedua ibu bapak saya telah tiada. Baru yang paling tertua adalah kakak perempuan. Nggak bisa sebagai wali. Jadi paman saya mau tanya, paman saya kan yang melahirkan saya? Hah? Paman saya yang melahirkan saya? Bukan. Hah? Ya kedua orang tua saya dan kakak saya yang perempuan itu satu rahim dengan saya. Itu wajib dinikahkan, sekalipun dia kakak perempuan. Dia wajib menjadi wali. Iya, paling kedua orang tua kan. Nah, ini saya bilang Pak, kalau ada orang memilah perempuan tidak sah menikahkan, berarti dia melecehkan agamanya Allah Ta'ala. Ayo sampai berani ngomong membantah sama saya. Itu secara jahir Pak ya. Nah, itu secara jahil, sah di hadapan manusia. Tetapi secara batin, tetap jinah di hadapan Tuhan. Kalau tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Pertama, orang yang mau menikahkan itu harus mengenal diri, Pak. Siapa dirinya, siapa Tuhan. Ada nikah batin kalau mau. Tapi nggak bisa kita ungkapkan ke sini. Iya. Kalau dia mau sah, datang ke rumah, nanti saya kasih tahu. Saya tata caranya, praktiknya begini. Sebab nanti dipertanggungjawabkan di akhir sana si batin itu. Ya saya buka sedikit. Antara Adam dan Hawa, siapa pembunuhnya Pak? Waktu Allah Ta'ala. Hah? Allah Ta'ala. Waktu nikah. Waktu menikah Adam dan Hawa terjadi persetubuhan di surga. Siapa penghulunya? Ya Allah. Tidak ada manusia di situ. Allah sebagai saksi. Sama juga pada waktu Allah Ta'ala mengadakan manusia antara zahir dengan roh. Si jasad sama roh ini mau menyatu. Itu namanya pernikahan batin. Yang saya cerita ini pernikahan batin antara jasad dengan roh. Siapa yang menyatukan? Di situ. Ya syahadat Pak. Syahadat itu yang menyatukan antara jasad dengan roh. Sama juga manusia seperti saya dengan istri saya menikah. Yang menyatukan saya dengan istri saya adalah syahadat. Tetapi harus tahu dulu syahadat yang mana dulu Pak. Ya. Kalau cuma mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu kan cuma tulisan bacaan syahadat, bukan syahadat namanya. Dan itu ada pemiliknya kan begitu. Itu. Milik Allah Ta'ala sama Muhammad. Jelas, sudah jelas. Tetapi tentang pernikahan ini, bagaimana dia mau sah di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Saya sedikit buka. Pada waktu kita mau berhubungan badan dengan istri, itu ada kata-kata, ada ayatnya di situ Pak. Ada adab lah. Adab, dikasih tahu, harus sah. Kalau enggak Pak, Jinah kita seperti binatang. Tetap binatang dari bidang. Maksudnya apa? Karena saya bilang kalau orang tidak tahu nikah batin, yang saya mengatakan itu jinah. Kenapa? Dia memakai geraknya Allah, memakai dayanya Allah, seenaknya aja. Manusia memakai dayanya Allah dan geraknya Allah, baru dia tidak mau mengakui dan dia tidak bisa mengembalikan yang saya sampaikan sama Pak Aryan itu. Ini nah cara pengembalian. Itu namanya nikah batin. Sah sudah di hadapan Allah. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Apa akhirnya? Maka dalam berpuluh-puluh ayat menyatakan nikmat mana yang engkau dustai. Nah, nikah batin itu banyak manusia dustain Pak. Mohon maaf aja, maka tuh meninggalnya kayak apa?
binatang. kayak binatang. Ada mati buruk, ada mati dibunuh, ada mati tertabrak, ada mati tenggelam, macam-macam. Itu kenapa? Dia tidak tahu hakikat nikah batin. Coba dia tahu, nggak mungkin Allah bikin begitu, Pak. Nggak mungkin. Ayo. Lalu bilang apa? Bobot, bebet, apa nih? Apa? Bobot, bebet, Bibit. bibit, bobot, bebet ya. Wah, enak betul. Harus tahu bobotnya, Harus mapan. bebetnya, bobot. Aduh, itu kan cuma ulah manusia, Pak. Ada orang bangga Pampanan. begitu Pampanan. dapat menantu kaya, oh sudah bangga. Saya bilang sama anak saya yang cewek, nak, kalau kamu pacaran, syarat bapak satu aja. Allah. Calon suamimu harus mengenal Allah dan mengenal diri. Itu yang bapak minta. Tidak ada bapak minta macam-macam. Harus mengenal Allah dan mengenal diri. Karena itu kunci kita untuk sempurna pulangnya kepada Allah. Kalau cuma harta, triliunan itu tidak bakal sempurna, Pak. Pemiliknya Allah kan. Satu saat Allah minta pertanggungjawaban. Dari mana engkau dapat harta dan kemana engkau jualkan, kau belanjakan. Hah? Ilmu bermanfaat bagi orang banyak dan diri sendiri. Nah, ilmu ini yang saya bilang sampai para anak-anak saya, cewek maupun cowok. Kalau kamu bernikah, kamu cari, sampaikan ke calon suami atau pacarmu, harus mengenal diri dulu. Kalau kamu pacarmu tidak mengenal diri, bapak tidak akan mencintai. Bapak bukan gila harta, bukan? Tidak mau. Bapak tidak gila harta. Yang bapak kejar sama kalian harus mengenal diri. Sebab itu nanti akan bertanggung jawab di kehidupan. Kenapa? Kehidupan di akhirat itu lebih layak, lebih sempurna daripada kita hidup di dunia. Hidup di dunia sementara aja, Pak. Hitung tahunan. Coba kalau kita bayangkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Isa meninggal, begitu nikmat mereka di sana kan, para nabi-nabi itu. Sampai disayang-sayang sampai sekarang. Ayo. Ingat terus lagi dia. Iya terus. Gue bilang tadi bertanya sama bagaimana mana? Nah, kalau orang sudah mengenal Allah, dia tidak mau lagi ke masjid. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia tidak lagi mau ke masjid, tidak lagi mau sholat, tidak lagi bersyahadat, tidak lagi berpuasa dan macam-macam. Kalau orang sudah mengenal Allah, sudah bertemu Allah, tidak akan bilang. Haris tanya, dasarnya apa man? Kalau orang sudah mati itu nah ketemu Tuhan itu bilang, adakah dia mau ke masjid? Adakah dia mau puasa? Oh dia sudah mati kok sudah ketemu Tuhan? Iya. Lalu logika masuk dong? Iya, itu. Hah? Masuk lagi apa begini ya? Kalau orang sudah mati bertemu Tuhan, dia Apalagi ke masjid. nggak mau ke masjid ya, nggak mau puasa, nggak mau beramal, nggak mau berzikir, Nggak mau sudah berhaji. Tuhan, nggak mau naik haji dia. Ayo, tetap. Maksudnya itu kalau dia bisa nangkap, maksudnya luas itu Pak. Dapat kalau dia bisa nangkap itu. Kalau orang sudah mati, mana? Coba bukti, suruh kembali ke dunia, nggak mau dia Pak. Alas nih. Dia bilang malas, wah aku enak di sini, dia bilang. Nah, dasarnya apa? Si manusia ini dikubur dalam tanah. Itu dasarnya aja. Tapi pada hakikat dia sudah bertemu dengan Tuhan. Nah kita ini belum Pak. Masih menunggu lagi panggilan. Maka sebelah hadis, ilmu yang paling tinggi bukan marifatullah. Apa man? Mari pulang tuh dulu. Sudah paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan sudah. Kalau sudah mari pulang itu. Jadi maksudnya si Aristo mungkin apa dasarnya? Tidak mau sholat, tidak mau puasa ya kan? Tidak mau berzakat. Nah itu kan bagi orang bisa mengenal diri. Semua diserahkan semua. Berapa? Pada Allah. Makanya kita kan manusia ini kan seperti tadi
Udah Ya saya tadi mati, tuh gua mati bilang. tadi tuh kan. Kalau sudah mati apa mau dibilang? Iya. Dia tinggal diam aja kok. Semua sudah haknya Allah. Iya. Haknya mau diambil mau. Oke pemirsa, buat teman-teman semua yang dimanapun berada, karena baterainya lagi low bat, saya tutup dulu di siaran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.